Selamat Shalom. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah komisi anak. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Meskipun kami harus ada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersuka cita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah saya akan menyampaikan firman-Mu, pakailah supaya bisa menyampaikan dengan baik, dan kami semua mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak semua, mari kita memuji Tuhan. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan lagu Gembira di Rumah Tuhan bersama dengan Losu Christine, ada Abed, ada Kania. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa lagi ya. Kita memohon Tuhan memberikan kita pengertian supaya kita ngerti firman Tuhan dan mau melakukannya setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kembali kami bisa berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya bisa mengerti firman-Mu. Kami bisa hidup sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih karena sebentar lagi juga kami akan merayakan Natal yang penuh sukacita. Bukan karena hadiah, bukan karena kami bakal liburan, tetapi karena kami tahu Tuhan Yesus lahir di dunia ini karena mengasihi kami.
Engkau mau menjadi juru selamat kami semua. Karena itu, berikan kami hati yang sukacita untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Losa hari ini akan menunjukkan dua gambar. Gambar yang satu dan satu lagi. Di antara dua gambar ini, mana gambar yang lebih besar? Ayo, coba di rumah ditunjuk yang mana yang lebih besar. Yang ini atau yang ini ya? Wah, tentu kamu sudah tahu, di sekolah sudah diajari ya. Atau yang masih kecil, papa mama tolong kasih tahu dong, yang mana yang lebih besar di antara dua gambar ini. Anak-anak semua, kita tahu ada barang yang besar, ada barang yang kecil. Demikian juga di Alkitab itu ada sebuah kota kecil yang istimewa. Kotanya nggak besar, kotanya kecil, mungkin kayak Kediri ya. Kecil aja lah. Kalau besar tuh kayak Jakarta gitu ya, kota yang besar, kayak Surabaya, itu kota yang besar. Tapi ya kira-kira seperti Kediri gitulah, kota yang kecil. Apa ya istimewanya kota kecil yang dicatat dalam Alkitab ini? Ada yang tahu nggak? Hari ini lah saya akan ceritakan bagian firman Tuhan yang hari ini akan kita dengarkan bersama. Kota ini yang saya maksud adalah kota Bethlehem. Bethlehem. Ada yang pernah dengar kota Bethlehem ini? Pasti kalau kamu pernah dengar cerita Natal, kamu sering dengar nama kota ini. Kota ini adalah kota kecil yang tidak terlalu istimewa sebenarnya. Kalau kotanya sih gak besar, ya rumahnya sederhana-sederhana saja. Tetapi kota ini adalah kota yang Tuhan mau pakai loh untuk menjadi tempat kelahiran seseorang. Nah, pada zaman sebelumnya, jauh sebelum bayi itu lahir, ada seorang nabi bernama Nabi Mika. Nabi Mika ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk sampaikan berita dari Tuhan kepada umat. Tuhan ngomong, Mika dengerin. Oke Tuhan, aku ngerti. Lalu Mika akan kasih tahu, hei, ada berita dari Tuhan. Gitu, itu namanya nabi. Nah, karena Mika sudah mendengar dari Tuhan, maka dia kasih tahu kepada umat pada waktu itu, anak-anak Tuhan pada waktu itu, bahwa ada sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Di sanalah akan menjadi tempat kelahiran seorang bayi, yang bukan bayi sembarangan, tetapi dia adalah bayi raja. Raja siapa yang dimaksud? Ternyata Alkitab mencatat bahwa yang lahir di kota Bethlehem itu adalah seorang bayi, seorang raja. Dia juga adalah juru selamat kita. Namanya siapa? Ya, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, dan dia adalah raja dunia ini. Nah, ketika Mika mendengar berita ini, Tuhan Yesusnya belum lahir, karena jauh sebelum Tuhan Yesus lahir dia udah dengar berita ini. Dia kasih tahu orang-orang ya bingung, kenapa ya kok Tuhan pilih kota kecil ini, kok nggak kota besar yang itu tuh, kan kotanya lebih bagus. Kenapa kok raja lahirnya di kota kecil? Kenapa raja nggak lahirnya di istana yang bagus? Kenapa raja juga lahirnya di tempat yang cuman gitu doang, yang sederhana doang? Kenapa nggak di tempat kasur yang empuk, yang bagus tuh, yang di kota-kota besar itu, yang di istana-istana yang bagus itu? Ternyata Tuhan memang memilih Bethlehem, kota kecil itu, untuk menjadi tempat yang indah, di mana ada seorang raja, seorang juru selamat yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Mika mendengarnya, itu jauh hari kan, sampai Tuhan Yesus lahir, ini ternyata janji Tuhan tetap loh dari waktu itu. Sampai waktu Tuhan Yesus lahir, janji Tuhan ditepati. Dulu kan dibilang, di Bethlehem, kota kecil itu akan lahir seorang raja, yaitu juru selamat. Berapa tahun kemudian? Ternyata benar. Di
kota kecil itu lahirlah Tuhan Yesus Kristus yang sebentar lagi kita akan rayakan di dalam perayaan Natal kita. Janji Tuhan telah ditepati. Kotanya, betul ya, Tuhan janji sudah tepati tuh, kotanya tuh Bethlehem. Lalu lahirnya betul-betul seorang raja. Lahir tuh di kota itu. Dia adalah juru selamat kita semua. Dan saat ini kita mau bersyukur karena Tuhan mau lahir di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan mau lahir di kota yang kecil itu. Tuhan juga mau lahir untuk menjadi juru selamat kita yang berdosa. Padahal kita nih banyak dosanya ya. Anak-anak dosanya apa kira-kira? Dicoba ya, lo saya kasih tunjuk nih. Nih gambarnya apa? Oh, suka nangis. Ya, suka nangis ya. Suka marah. Oh, suka marah. Nih, suka bohong. Nih, malas ke gereja. Nggak mau dengerin papa mama. Ini, waduh, sama kakak adiknya suka bertengkar. Dan masih begitu banyak hal lain yang kita sering lakukan, itu dosa. Tetapi janji Tuhan bahwa akan ada juru selamat buat kita semua telah ditepati. Janji Tuhan selalu ditepati. Nggak kayak janjinya anak-anak yang waktu main game, ayo mandi, nanti dulu mah 5 menit lagi. Ternyata setelah 5 menit, ayo katanya 5 menit lagi mau mandi. Asik. Itu namanya tidak menepati janji. Misalnya disuruh belajar, ayo belajar, nanti dulu, habis ini filmnya selesai ya. Setelah filmnya selesai, lalu mamanya panggil lagi, ayo, katanya mau belajar setelah filmnya selesai. Nanti dulu, mau main game sebentar aja. Itu namanya ingkar janji, tidak menepati janji. Tetapi Tuhan kita, janjinya dari dulu zamannya Nabi Mika sampai sungguh-sungguh Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, Tuhan telah menepati janjinya yang Dia telah ucapkan melalui Nabi Mika. Anak-anak semua, kita bersyukur punya Tuhan yang menepati janjinya, yang gak lupa sama janjinya, yang gak ingkar, Dia tetap lakukan sesuai dengan janjinya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa percaya kepadanya, kita bisa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan kita yang juga mengasihi kita. Dia juga yang selalu menepati janjinya. Oke, mari kita belajar bersama-sama makin mengenal Tuhan kita. Dia selalu menepati janjinya. Dia mengasihi kita semua sehingga Dia memberikan kepada kita Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Juru Selamat yang menyelamatkan kita supaya kita nggak dihukum karena dosa-dosa kita. Oke, mari kita berdoa memohon Tuhan menolong kita semua ya. Tuhan Yesus, kami tahu kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Kami suka nakal, kami suka bertengkar, suka nangis, suka marah, dan lain-lain. Dan kami semua mau belajar menjadi anak-Mu yang lebih baik. Dan terlebih kami mau bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menepati janji. Tuhan yang memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan gak lupa. Tuhan juga mengasihi kami dan Tuhan juga memelihara hidup kami sampai sekarang. Karena itu tolong kami semua, anak-anak, papa mama, lose-lose, semua yang ada di sekeliling kami yang mendengar firman Tuhan ini, supaya kami semua bisa terus mengasihi Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita kembali mau memuji Tuhan ya. Lagunya adalah Aku Anak Tuhan.
Gilbert dan Nadia akan tolong kita untuk menyanyikan lagu ini. Ikuti ya di rumah sama-sama. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Tuhan. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo. Tuaga aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud nama lainnya adalah Betlehem. Inilah ayat emas kita. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi ya minggu depan. Jangan lupa, sebentar lagi sudah hari Natal. Kita akan bersuka cita karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Kenapa ya Tuhan Yesus mau lahir? Tentu kita semua tahu, karena Dia mengasihi kita. Karena itu, anak-anak dan papa mama sekalian, mari kita terus mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan hidup kita yang bisa memuliakan namanya setiap hari, dimanapun kita berada. Oke, selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu atau komisi anak GKT Kanaan Kediri minggu